Dua pemain top dunia yang mengaku punya paspor Indonesia dan nyaris dipanggil masuk ke timnas Indonesia. Bukti nyata bintang timnas Indonesia Stefano Lillipali lebih keren daripada Egy Maulana Fikri. Malu-malu kucing, pelatih timnas Burundi tidak malu memuji kualitas timnas Indonesia yang setara dengan tim papan atas Eropa. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Dua pemain top dunia yang mengaku punya paspor Indonesia dan nyaris dipanggil timnas Indonesia. Ya, terdapat dua pemain top yang sempat mengaku memiliki paspor Indonesia, di mana salah satunya hampir dipanggil oleh timnas. Persoalan mengenai paspor Indonesia selalu menjadi topik hangat yang kerap diperbincangkan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, paspor Indonesia ini berkaitan dengan para pemain naturalisasi ataupun para pemain keturunan yang berada di luar negeri. Sebagaimana diketahui, sepak bola Indonesia memang tengah gencar melakukan naturalisasi terhadap pemain keturunan agar mau menjadi warga negara Indonesia dan memegang paspor Indonesia. Tak hanya menaturalisasi pemain keturunan, timnas juga menjaring para pemain yang punya paspor Indonesia di luar negeri, seperti Welberly Scott de Halim Jardim yang ada di Brasil agar membela merah putih. Berbicara soal paspor ini, pecinta sepak bola Indonesia sempat terkena prank dari dua pemain top yang mengaku punya paspor Indonesia. Bahkan salah satu pemain itu nyaris dipanggil timnas Indonesia sebelum kedoknya yang mengaku punya paspor Indonesia ternyata hanya bualan semata. Ya, siapa sajakah pemain itu? Yang pertama adalah Dries Vertouhi. Dries Vertouhi merupakan pesepak bola asal Maroko. Ia dulu sempat mengaku memiliki paspor Indonesia demi karir sepak bolanya. Pengakuan ini dilakukan pria yang kini berusia 33 tahun itu agar dirinya bisa bermain bagi klub Asia asal Qatar yakni Al-Kharaitiyat SC. Adanya kabar ini pun membuat Alfred Riedel, pelatih timnas Indonesia pada 2016 lalu, tertarik membawanya ke Piala AFF 2016. Setelah ditelusuri usut punya usut, ternyata Dries Vertouhi tak punya paspor Indonesia, sehingga timnya pun kemudian mencoretnya. Usai dicoret, Dries Vertouhi kemudian melanjutkan karirnya di Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan kini bermain di Qatar bersama Al Marqiya SC. Yang kedua adalah Wanderlei Junior. Jagat sepak bola Indonesia sempat dikejutkan dengan pengakuan pemain asal Brasil Wanderlei Santos Monteiro Junior yang mengaku punya paspor Indonesia. Hal ini diketahui pada 2016 lalu saat Wanderlei Junior akan bergabung klub Liga Uni Emirat Arab yakni Al Nassr SC. Informasi ini pertama kali diedarkan oleh akun Twitter Wea Kicks yang menyebut Wanderlei merupakan bintang baru Al Nassr asal Indonesia. Karena ada informasi itu, pihak imigrasi Indonesia melakukan pengecekan dan didapati bahwa Wanderlei tak pernah punya paspor Indonesia. Alhasil Wanderlei mendapat hukuman larangan tampil 3 bulan di seluruh ajang sepak bola Al Nassr, dan selaku klubnya mendapat hukuman larangan bertanding 10 kali dan tak boleh tampil di kompetisi AFC selama 2 tahun. Bukti nyata bintang timnas Indonesia Stefano Lillipali lebih keren mainnya daripada Egy. Ya, penampilan apik Stefano Lillipali di timnas Indonesia saat FIFA Matchday lawan Burundi kemarin bak memberikan bukti bahwa dirinya memang layak berada di timnas Indonesia. Diketahui dalam laga perdana melawan Burundi, pemain Borneo FC tersebut dipasangkan sebagai winger kiri. Stefano Lillipali pun memberikan penampilan maksimal dalam laga tersebut. Meski sebelumnya Lillipali tak masuk daftar pemain yang membela timnas Indonesia, kini pemain berusia 33 tahun tersebut bisa dibilang layak dipertahankan membawa nama Garuda di dadanya. Ya, Lillipali sebelumnya terlibat drama pemanggilan timnas Indonesia untuk melakoni FIFA Matchday kontra Burundi.
nama Stefano Lillipali tidak ada dalam skuad yang dipanggil timnas Indonesia. Sedangkan Lillipali tengah gacor-gacornya bersama Borneo FC. Lillipali sempat menuliskan status Instagram dengan sebutan lucu 1 jam setelah PSSI merilis nama pemain yang dipanggil Sintayong. Akhirnya nama Egy Maulana Fikri dicoret dan Lillipali dipanggil untuk menggantikan striker Dewa United yang dikabarkan sedang recovery cedera. Kesempatan ini tak disia-siakan begitu saja oleh pemain kelahiran Belanda tersebut. Lillipali sukses menciptakan assist di menit ke-6 yang membuat Yakob Sayuri mencetak gol mudah untuk timnas Indonesia. Stefano Lillipali juga nampak beberapa kali membuat pemain belakang Burundi kelabakan. Penampilan ciamik Stefano Lillipali ini ternyata bak dejavu di masa lalu. Pada tanggal yang sama, tepatnya 25 Maret 2019 silam, Lillipali juga mencetak 1 assist untuk timnas Indonesia. Kala itu timnas Indonesia melakoni laga persahabatan menghadapi Myanmar. Lillipali membuat umpan agar Greg Nokolo mencetak gol pertama untuk Indonesia. Assist tersebut jadi sumbangan terakhir Lillipali untuk timnas Indonesia. Lillipali sempat cedera lutut dan absen 2 laga untuk membela timnas Indonesia. Sudah pernah diberi kesempatan beberapa kali masuk skuad timnas, Lillipali belum pernah menyumbangkan assist maupun gol. Baru kemarin 25 Maret 2023 Lillipali sukses mengembalikan kepercayaan Sintayong dengan menciptakan 1 assist. Ya, artinya ia sukses menggantikan posisi winger kanan yang biasa ditempati Egy Maulana Fikri. Lillipali mengaku siap diposisikan sebagai pengganti winger timnas. Ya, ini posisi yang bagus untuk saya. Di Borneo FC saya juga main di sayap kiri dan juga kanan. Buat saya bisa main di beberapa posisi, kata Stefano Lillipali seusai laga menghadapi Burundi. Saya juga bisa jadi second striker, tapi coach beri saya posisi sayap kiri, jadi saya siap, pungkasnya. Selanjutnya timnas Indonesia akan kembali menghadapi Burundi pada 28 Maret 2023 mendatang. Menarik untuk dinantikan apakah Lillipali kembali menunjukkan tajinya untuk timnas Indonesia. Malu-malu kucing, pelatih timnas Burundi belak-belakan memuji timnas Indonesia setara dengan tim papan atas Eropa. Ya, skor akhir timnas Indonesia versus Burundi 3-1 membuat pelatih tim tamu Etienne Ndayiragije memuji performa skuad Garuda. Dia menilai tim tuan rumah tampil lebih baik sebagai sebuah tim dibandingkan dengan Burundi. Pelatih 44 tahun itu menyebut Indonesia bermain sebagai sebuah kesatuan. Meski beberapa pemain terlihat memiliki performa individu yang apik juga. Namun kualitas individu itu tak terlihat menonjol dalam laga kali ini. Indonesia bermain sebagai satu tim, bukan sebagai individu, ujar pelatih Burundi. Menurut Etienne, timnya tidak tampil apik dan maksimal sejak menit awal. Karena kecolongan, 2 gol pun bersarang ke gawang anak didiknya saat laga belum memasuki menit ke-15 babak pertama. Ya, kami mengawali laga dengan buruk dan kami juga melakukan beberapa kesalahan, ungkapnya. Meski kalah, wajar bagi Etienne kondisi itu terjadi sebab dirinya baru menangani Burundi pada Januari lalu. Bandingkan dengan Sintayong yang sudah lebih dari 3 tahun menangani skuad Garuda. Ya, kami banyak memainkan pemain baru, ada yang baru debut juga. Tetapi tim ini terus berkembang dan kami akan bermain lebih baik lagi ke depannya, tuturnya. Selanjutnya laga kedua timnas Indonesia versus Burundi bakal digelar 28 Maret mendatang di Stadion Patriot Bekasi. Setelah sama-sama mengetahui kualitas permainan, menarik dinantikan apakah hasil akan tetap sama ataukah bakal berubah. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.